Hmm. Oke, halo, salam sejahtera semua. Kami dari kelompok 12 Aljabar Linear C akan mempresentasikan grup proyek kami. Next. Oke, subbab yang dibahas yaitu subbab 10.3 cubic spline interpolation. Boleh di next. Anggota kelompok kami yaitu Ahmad Faris, Faiza Indira, Nadif Maulandra, dan saya sendiri Nadia Erlangga. Next. Oke, pendahuluan mengenai interpolasi. Jadi interpolasi adalah teknik mencari value sebuah fungsi pada suatu titik di antara dua titik lain yang value-nya sudah diketahui. Sebuah kurva yang melewati titik-titik pada sebuah bidang dikatakan menginterpolasi titik-titik tersebut dan disebut interpolating curve untuk titik-titik tersebut. Next. Oke, berikut rumusan masalahnya. Boleh next. Jika kita mempunyai set point seperti di figur 10.3.2, kita bisa misalkan Y sama dengan Sx, dengan X1 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan Xn, dan Xn dikurang Xn-1 itu sama dengan H, atau delta Xn sampai dengan H. Dari linear beam teori diketahui bahwa turunan keempat dari Sx itu bernilai 0. Dan Sx serta turunan pertama dan keduanya itu harus kontinu untuk X1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan Xn. Turunan kedua Sx yang bersifat kontinu itu adalah syarat minimal agar kurvanya itu mulus dan bukan potongan-potongan kurva yang disatukan. Boleh next. Oke, karena turunan keempat dari Xx itu bernilai 0, maka Sx mestilah sebuah fungsi polinomial berderajat 3 atau cubic polinomial. Maka kita akan memiliki persamaan berikut yang dapat diperumum sehingga kita memiliki persamaan 2. Boleh di next. Dari persamaan 2 dapat diperoleh turunan pertama Sx dan turunan keduanya yaitu X aksen X dan X double aksen X seperti berikut. Boleh di next. Oke, jadi apa itu cubic spline? Koefisien A, B, C, dan D mengharuskan kita untuk menentukan nilainya dengan total 4N4 agar Sx dihasilkan secara utuh. Jadi kita dapat menentukan koefisien tersebut sehingga Sx menginterpolasi N titik pada sebuah bidang dan Sx berserta turunan pertama dan keduanya itu kontinu, maka kurva yang menginterpolasi N titik tadi disebut cubic spline. Oke, next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Farah. Oke, untuk rumus turunan. Bisa di next slide. Mencari nilai koefisien. Syarat yang pertama adalah Sx menginterpolasi titik xi, yi dengan i sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua, Sx continue di x1, xn. Bisa di next. Syarat selanjutnya adalah S aksen X continue di x1, xn. Syarat yang keempat adalah S double aksen X continue di x1, xn. Bisa di next slide. Untuk mempermudah penulisan, kita misalkan M1 sama dengan S double aksen XI, X1, dan M2 sama dengan S double aksen X2, dan seterusnya. Dari persamaan 4 didapat BI sama dengan MI per 2. Dari persamaan 6 didapat DI sama dengan YI. Dari persamaan 13 dan 1 didapat AI sama dengan MI plus 1 min MI per 6H. Dari persamaan 9, 1, 2, dan 3 didapat CI sama dengan YI plus 1 plus YI per H dikurang MI plus 1 ditambah 2 MI dikali H per 6. Bisa di next slide. Teorema 10.3.1 cubic spline interpolation. Dari teorema ini kita mengetahui bahwa M1 sama dengan Mn secara unik menentukan cubic spline. Lalu kita substitusikan AI, BI, dan CI pada persamaan ke-14 ke dalam persamaan 11. Jadi lanjut.
Dari pensubstitusian teorema 10,3,1 dapat diperoleh rumus sebagai berikut, yang bisa diumumkan jadi Mn kurang 2 ditambah 4 Mn kurang 1 ditambah Mn sama dengan 6 dikali Yn kurang 2 dikurang 2 Yn kurang 1 ditambah Yn dibagi H kuadrat. Atau bisa ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut. Bentuk ini adalah sistem linear persamaan n kurang 2 dari M1 sampai Mn. Oleh karena itu, kita masih membutuhkan dua persamaan tambahan untuk menentukan M1 sampai Mn. Hal ini dikarenakan banyaknya kemungkinan splines kubik yang tak terbatas yang dapat menginterpolasi titik-titik yang diberikan. Ada tiga cara untuk menentukan dua persamaan tambahan. Yang pertama, natural spline, di mana turunan kedua dari spline adalah 0 di endpoint. Itu M1 sama dengan Mn sama dengan 0. Maka kita eliminasi M1 dan Mn dan dapatkan persamaan matriks sebagai berikut. Dengan demikian, sistem linear n kurang 2 dikali n kurang 2 dapat diselesaikan untuk koefisien n kurang 2, M2 sampai Mn kurang 1. Cara kedua adalah parabolic runout spline, di mana spline berkurang menjadi parabola pada interval pertama dan terakhir, yaitu M1 sama dengan M2, Mn sama dengan Mn kurang 1. Maka kita eliminasi M1 dan Mn dan didapatkan persamaan matriks sebagai berikut. Dari persamaan 14, kita melihat bahwa M1 sama dengan M2, mengartikan bahwa A1 sama dengan 0 dan Mn sama dengan Mn kurang 1, mengartikan bahwa An kurang 1 sama dengan 0. Menurut persamaan 3, tidak ada suku kubik dalam rumus untuk spline di interval akhir X1 sampai X2 dan Xn kurang 1 sampai Xn. Cara ketiga adalah kubik Reynolds spline, di mana spline adalah kurva kubik tunggal pada dua interval pertama dan dua interval terakhir, yaitu M1 sama dengan 2M2 dikurang M3, Mn sama dengan 2Mn kurang 1 dikurang Mn kurang 2. Maka kita eliminasi M1 dan Mn dan dapatkan persamaan matriks sebagai berikut. Dari persamaan 14, kita melihat bahwa A1 sama dengan A2. Karena turunan ketiga Sx sama dengan 6A1 pada interval X1 sampai X2, dan turunan ketiga Sx sama dengan 6A2 pada interval X2 sampai X3, kita melihat bahwa Sx konstan selama seluruh interval X1 sampai X3. Akibatnya, Sx terdiri dari kurva kubik tunggal contoh soalnya diberikan kepadatan air dalam gram per cm kubik untuk 5 suhu dengan jarak yang sama dari min 10 Celcius hingga 30 Celcius. Interpolasikan 5 pengukuran suhu kepadatan ini dengan parabolic runout spline dan temukan kepadatan maksimum air dengan mencari nilai maksimum pada spline kubik ini. Boleh di next. Yang pertama, kita set variabelnya dari X1 hingga X5 dan Y1 sampai Y5-nya, lalu didapatkan rumus tersebut. Masukkan ke dalam sistem persamaan linear parabolic runout spline, lalu cari nilai M2, M3, M4, lalu gunakan rumus parabolic runout spline untuk mencari M1 dan M5. M1 sama dengan M2, M5 sama dengan M4 sesuai rumus parabolic runout spline. Lalu gunakan persamaan 14 untuk mencari nilai AI, BI, CI, dan DI. Boleh di next. Dari plot di atas dapat dilihat bahwa nilai maksimum dicapai dalam interval 0 hingga 10. Untuk menentukan nilai maksimum ini ditetapkan rumus turunan Sx sama dengan 0 pada interval tersebut. Maka didapatkan bahwa X sama dengan 3,99 dan S 399 sama dengan 1,00001. Jadi menurut perkiraan interpolasi ini, massa jenis maksimum air adalah 1,00001 gram per cm kubik dicapai pada suhu 3,99 Celcius. Boleh di next. Itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera semuanya.